Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian aja meeting kita hari ini. Semoga nanti ada feedback yang lebih baik lagi ya ke depannya ya. Amin, amin. Oke. Ini saya mau keluar dulu ya. Ya, teman-teman. Oke. Oke, Tal, bisa Ya, ya. Yuk, turun ya. Oke, thank you. Aduh, akhirnya kelar. Tal, aku duluan ya. Tunggu Mas Haji. Oh, ada apa? Mumpung Mas Haji lagi di sini, Mm-mm. ada yang mau aku tanya-tanyain dong Mas. Mau tanya apa nih, Tal? Jadi gini, uang kemarin sisa THR ku tuh kayaknya masih lumayan banyak. Tapi aku bingung mau dipakai buat apa. Mau aku pakai buat liburan sama teman-teman, tapi aku males. Mau aku pakai buat jalan-jalan sama pacar, tapi pacar aku lagi touring ke Bogor. Kira-kira enaknya buat apa ya Mas? Sebelum kita jawab, kita opening dulu ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Aji Kurniawan di vlog Berani Berinvestasi. Kali ini saya akan membantu Talita yang sedang kebingungan nih. Oleh karena itu, stay tune terus ya. Nah, gini Tal, aku jelasin nih ke kamu. Jadi sebagai generasi milenial nih, kita nggak hanya sibuk untuk hedon aja nih Tal. Ibaratnya supaya nggak kita itu ketinggalan zaman ya atau FOMO. Tapi kita harus tahu juga nih, sadar bahwa kita nggak hanya hidup untuk hari ini aja. Supaya kita bisa secara bijak ya menggunakan uang kita. Karena sebenarnya kita punya musuh terbesar nih Tal dalam dunia keuangan, yaitu yang namanya inflasi. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun demi tahun, itu inflasi itu kian meningkat ya dibandingkan uang yang kita miliki. Nah, dengan mulai berinvestasi, ibaratnya kamu bisa mulai ya menjaga nilai uang kamu supaya tidak ambles ya, digerogoti oleh yang namanya inflasi. Seperti itu, Tal. Oh gitu ya Mas. Iya Tal, nah untuk memulai berinvestasi, kamu ini nggak harus memulai dengan nilai yang besar nih. Ibaratnya kamu bisa menyisihkan dari sisa THR yang kamu punya. Jadi kamu bisa mengalokasikan sekitar 30 hingga 40% dari THR yang kamu punya, sisa THR yang kamu punya untuk memulai berinvestasi. Nah juga kamu juga bisa melakukannya secara rutin di bulan-bulan yang berikutnya dari pendapatan yang kamu terima nih dari bekerja misalnya. Nah, karena manfaat yang kamu dapatkan dari berinvestasi ini cukup banyak sekali nih Tal. Jadi mulai kamu minimal bisa menjaga nilai kekayaan yang kamu miliki. Kemudian juga kamu bisa memperoleh ya passive income, ibaratnya jika sewaktu-waktu kamu ada kebutuhan yang mendesak. Nah ini kamu bisa menggunakan dana hasil dari investasi. Nah kemudian juga kamu bisa selangkah demi selangkah mewujudkan impian-impian kamu baik yang secara jangka pendek maupun jangka panjang melalui hasil investasi, serta juga kamu bisa mulai ya mencicil kehidupan kamu nanti setelah pensiun nih melalui investasi. Seperti itu Tal. Oh oke, aku ngerti nih Mas Haji. Tapi masih ada nih Mas yang aku galauin. Jadi pasca libur lebaran katanya market lagi turun ya Mas. Terus di bulan ini tuh kalau nggak salah ada fenomena yang namanya sell in May and go away. Nah kalau mau buat investasi saham memangnya apa bagus ya Mas kalau mau mulai di bulan ini? Nah Tal, memang benar nih di bulan Mei ini ada fenomena yang namanya sell in May and go away. Jadi terkadang memang fenomena ini mempengaruhi psikologi investor ya. Namun apa benar sih di bulan Mei ini IHSG selalu mengalami koreksi? Nah, kita cek data terlebih dahulu ya, sepanjang 10 tahun terakhir, IHSG ini probabilitas naiknya ini sebesar 50%. Nah, sebandingnya probabilitas turun juga ini sebesar 50%. Jadi dari data tersebut menunjukkan bahwa di bulan Mei ini IHSG itu tidak selalu mengalami koreksi. Namun kembali lagi naik turunnya IHSG itu dipertimbangkan ya atau dipengaruhi oleh faktor yang terjadi di market saat ini. Nah, kalau kita lihat market saat ini yang apa sih yang perlu diwaspadai adalah yang namanya inflasi. Jadi kalau misalnya inflasi ini terus naik, nah biasa untuk meredam kenaikan inflasi ini akan disertai ya kenaikan suku bunga oleh bank sentral.
Nah, kalau suku bunga ini naik, nah tentunya nanti akan diikuti oleh koreksi dari IHSG. Seperti itu, Tal. Oh gitu ya Mas Haji. Duh, makasih banyak nih atas materinya. Sekarang aku jadi tahu deh. No problemo. Nah, untuk jika kamu ingin tahu ya lebih dalam seputar investasi, kamu bisa ikuti ya kelas pasti yang diadakan oleh CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Karena memang kalau kita berbicara tentang inflasi ya, supaya kita bisa siap ya menghadapi gejolak pasar yang naik turun, itu kita harus siap juga nih, kita harus belajar bagaimana kiat-kiatnya ya. Dan juga kalau kita nanti kamu sudah berinvestasi ya, tetap ingat ya bahwa kita menggunakan dana investasi itu dari dana dingin, ibaratnya dana yang sudah dikurangi dengan biaya kebutuhan bulanan kamu, dan itu dana yang ibaratnya kalau sewaktu-waktu kamu ada kebutuhan mendesak itu kamu bukan menjadi dana yang akan kamu pakai ya, seperti itu. Jadi supaya ketika berinvestasi kamu tetap tenang dan mental kamu tetap sehat, seperti itu. Jadi mulai sekarang kamu udah nggak ada alasan lagi nih Tal untuk menunda-nunda investasi, dan yuk mulai sekarang berani berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Wah, kalau itu sih pastinya dong Mas. Sekarang tuh aku udah sering banget nontonin kelas pasti dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bahkan aku ngajak semua tetangga-tetangga aku buat ikutan nonton, biar semuanya pintar berinvestasi. Tal, udah dulu ya. Aku bentar lagi ada rapat pemuda nih di rumah. Nah, sebelum itu aku mau closing nih. Buah kelapa dimakan si Ani. Cakep. Buah jeruk dimakan si Lia. Artinya Mas. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dadah Talita.